Merayakan Lebaran 2025, Atalia Praratya menulis pesan indah di tengah isu miring seputar suaminya Ridwan Kamil yang konon punya hubungan dengan Lisa Mariana. Ridwan Kamil telah mengklarifikasi bahwa kabar main gila dengan Lisa Mariana hingga hamil dan punya anak adalah fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang tahun ini. Atalia Praratya belum menyampaikan pernyataan sikap terkait gosip tidak sedap ini. Dalam unggahan terkait Lebaran di akun media sosialnya, ia terkenang satu pesan penting. Pesan ini diunggah bersama video yang menampilkan perairan diduga Sungai Are, Swiss, lokasi putra Ridwan Kamil, Eril, meninggal dunia pada tahun 2022. Sejumlah selebritas merespon unggahan ini. Tidak sedikit yang membahas ujian untuk Atalia Praratya lalu menyemangatinya agar kuat dan tabah sembari memberikan pelukan virtual untuknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke guys, ada kabar kurang mengenakan ya guys. Ini datang dari salah satu pejabat kita. Walaupun kalian pasti udah pada tahu, ya gue singkat aja ya, RK. Jadi dikabarkan ya bahwa Pak RK ini selingkuh dengan seorang wanita sampai punya anak. Akan tetapi anaknya itu nggak diakuin sama Pak RK karena memang belum ada kejelasan apakah memang itu anaknya Pak RK atau bukan. Walaupun si ceweknya ini udah bersikeras bahwa itu anaknya Pak RK dan bersedia untuk melakukan tes DNA. Nah, dari sisi Pak RK-nya sendiri, dia sudah melakukan klarifikasi melalui media sosialnya dan dia menyatakan ada poin pentingnya bahwa ya dia cuma ketemu sekali gitu loh. Nggak tahu ketemu sekalinya itu ngapain ya. Yang jelas pokoknya dia membantah bahwa dia pernah melakukan hubungan dengan si wanita ini gitu kan. Dan kita juga masyarakat cuma bisa berasumsi dan berspekulasi aja ya. Jadi kita belum bisa menjudge karena belum ada kelanjutannya lagi. Mungkin nanti setelah ada tes DNA akan lebih jelas ya. Dan kalau memang beneran kabar itu gitu ya, sangat disayangkan sekali ya, karena Pak RK ini karirnya bagus, orang-orang pada simpatik dengan beliau, punya istri yang cantik gitu kan. Semoga aja kabarnya nggak bener. Kita lihat kelanjutannya nanti. Lagi ramai ya guys beritanya Pak RK. Ya, terlepas berita itu benar atau tidak, pada intinya kan itu kan urusan dalam negeri, urusan intern, urusan rumah tangga. Jadi heboh begini ya. Tapi dari sisi berita itu memang berita yang sangat sensasional karena kan bagaimanapun juga Pak RK ini pernah menjabat. Tapi begini ya, perbuatannya tidak bisa dibenarkan. Katakanlah kejadian ini benar, ya cepat-cepat telah diselesaikan secara dalam negeri aja, secara intern aja. Nggak usah banyak orang yang tahu, yang penting urusan selesai. Tapi jika berita ini tidak benar, kan ada yang namanya teknologi tes DNA. Kedua belah pihak tes DNA deh tuh. Nah, nanti hasilnya keluar, buktinya ada. Nah, nyatakanlah itu benar atau tidak. Tapi sekali lagi pada intinya kan peristiwa ini kan bukan peristiwa yang merugikan negara ya guys ya. Jadi jika memang kejadian ini beneran ada, ya biarlah mereka menyelesaikan secara kekeluargaan. Yang penting kita jangan melupakan kejadian yang benar-benar ada hubungannya dengan yang merugikan negara. Itu intinya. Jadi semoga permasalahan ini, permasalahan yang ada pada Pak RK, semoga cepat terselesaikan. Oke? Urusan ranjuang. Edan ya guys, dalam 1 bulan dikasih 2 kejutan sama RK. Wow, orang sampai kaget-kaget itu gitu, sampai orang berpikir anjay, piraku anjir gitu. Orang sampai begitu. Si wanitanya kan sekarang masih sepil-sepil ya bukti kalau dia pernah punya hubungan sama RK gitu, dalam rangka memperjuangkan hak anaknya katanya mah. Cuman yang jadi pertanyaan, dia tuh memperjuangkan apa? Memperjuangkan hak gimana? Soalnya begini loh, secara agama saja ya, nasabnya sudah terputus sama bapaknya, dan hak anak itu tidak wajib dikasih sama bapak yang lahir di luar nikah, itu nggak wajib. Sekarang mah gini aja ya, yang anak sah aja hasil hubungan suami istri yang sah gitu ya, jarang. Masih banyak bapak-bapak yang tidak ngasih nafkah buat anaknya, yang tidak ngasih kewajibannya. Nah ini
anak di luar nikah. Bagaimana kumaha ini konsepnya? Sementara ya, sejak awal saja dia sudah tidak mau dengan kehadiran anak itu, makanya ngasih uang buat gugurin. Nah sekarang tapi dia tetap mempertahankan kandungannya. Entah nih kenapa dia mempertahankan kandungannya, apakah karena anaknya RK kah gitu? Apakah karena benih seorang pejabat jadi dipertahankan? Tidak tahu lah masalah itunya mah. Cuman yang jadi pertanyaan lagi nih ya, apakah kalau anak itu bukan anaknya pejabat, apakah masih akan tetap dipertahankan? Nah itu. Semua cerita sebuah kisah di negara Konoha. Ada gubernur ngurusin satu mahasiswi buat beasiswa. Mahasiswi ini kita nggak tahu dia pinter apa. Kalau dibilang cantik, semua perempuan cantik. Kalau dibilang pengen yang banyak dapat beasiswa, banyak perempuan yang pengen dapat beasiswa. Begitu pinter-pinter lagi. Belajar tentang ilmu pembelajaran. Tapi ini agak lain. Lainnya, mahasiswi ini dia pintar bisa memberikan anak. Tapi agak aneh kualifikasinya. Kualifikasi buat dapat beasiswa baru terjadi di negara Konoha. Aneh, gak keren sih, tapi aneh. Secara umum, orang yang dapat beasiswa itu tuh biasanya nih ya, maaf mungkin agak kurang mampu dalam segi ekonomi. Pertama itu kan. Yang kedua, dia pintar. Dan itu tuh ada jejaknya, kepintarannya itu. Jejaknya itu kayak semisalkan di sekolahnya dia sering ranking, dan yang kedua atau enggak dia sering menang olimpiade. Tapi mahasiswi ini nggak tahu nih jejak kepintarannya itu apa. Kalau dibilang kurang mampu secara ekonomi, bukannya muka-muka perawatan gitu. Ada apa lagi sih ini, tiba-tiba banget ada kabar seorang pejabat Pak RK terlibat perselingkuhan dengan seorang wanita, dan wanita itu sekarang udah punya anak dari hasil hubungan dengan Pak RK. Dan kabarnya anak itu udah lahir di tahun 2022, dan perempuan tersebut menuntut hak anak dari Pak RK yang katanya tuh hasil dari hubungan Pak RK dengan dia, jadi anaknya Pak RK gitu. Lalu gue kepo dong dengan si perempuan ini yang namanya Lisa itu. Gue kepo sama akun Instagramnya dia. Akhirnya gue pun memilih untuk berkunjung ke laman Instagram si Mbak Lisa ini guys. You know, dan ternyata isinya ya emang dia jualan gitu. Jadi ya mohon maaf nih Mbak, harusnya Anda paham dong cara main kalau yang namanya cewek lagi jualan ya. Cara mainnya itu kayak gimana ya, harus paham dong. Masa bisa sampai kebobolan kayak gitu? Dan kalaupun sampai kebobolan ya, harusnya dan kalaupun sampai kebobolan ya, kenapa nggak ditiadakan aja gitu anaknya? Kenapa harus sampai dipelihara? Aduh, goyang. Kenapa anaknya tetap dijaga dan sampai dilahirkan? Dan menurut logika gue ya, asumsi jahat gue nih, dia kan kelihatan akunnya jualan ya. Jualan. Pasti dong, customernya bukan cuma Pak RK doang. Dan kalau asumsi jahat gue lagi, emang yakin dia kebobolan bisa sampai hamidun sekali sama Pak RK doang? Kayaknya enggak deh. Bisa jadi dia pernah hamidun dengan pelanggan-pelanggan lain. Cuman karena kebetulan nih kedapatan Pak RK yang menghamidunin, atau bisa jadi bukan anak dari Pak RK juga sih. Ya kita lanjut aja. Jadi bisa jadi nih ketika mumpung Pak RK nih yang pas banget gitu ya, yang ngehamidunin, ya udah dia jaga deh anak itu. Secara Pak RK itu kan orang penting ya, orang ternama. Makanya ya kesempatan bagi dia gitu untuk mencari, ya maaf nih, bisa jadi mencari cuan dari situ gitu loh, menjadikan Pak RK sebagai sumber penghasilan dia lainnya gitu loh, selain dia sebagai, katanya dia model majalah dewasa ya, katanya sih kayak gitu. Jadi ya gitu guys, asumsi jahat gue mengatakan bahwasanya ini sebenarnya memang udah skenario dia sendiri, yang awalnya dia speak up pengen mendapatkan simpati dari netizen masyarakat, malah dia dihujat dan beramai-ramai lah netizen ini mendukung ibu cinta, termasuk gue gitu. Karena emang agak heran gitu ya, seorang wanita yang memang profesinya menjual
Masa iya sih dia sampai hamidun? Masa dia nggak tahu cara menangkal biar nggak hamidun tuh kayak gimana? Dan kalaupun hamidun, pasti bukan sekali 2 kali dia hamidun gitu loh. Dan kenapa pada saat sama Pak RK itu pas dia hamidun tetap dijaganya? Berarti kan dia ada maksud nih, maksud tertentu. Jadi saran gue ya buat Mbak Lisa, kalau mau menuntut hak, kalau dalam Islam ya, kan ada juga Muslim nih dalam Islam, ketika seorang wanita hamil di luar nikah, maka anaknya itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari bapak biologisnya. Dan nasabnya pun nanti bukan dari si bapaknya itu, tapi ya dari Anda sendiri, ibunya. Jadi kalau hamil di luar nikah itu ya mau nggak mau memang perempuan yang dirugikan guys. Kalau Mbak Lisa teriak-teriak Allah bersama saya, biarkan saja semua menghujat saya, yang penting Allah bersama saya. Mbak, waktu Mbak melakukan itu sama Pak RK, kenapa Mbak nggak ingat Allah?